Laura tinggal di mana? Di rumah aman, masih di rumah aman. Pokoknya kalau gue itu orangnya ketika gue sudah melaporkan seseorang ke kepolisian, alhamdulillah sampai detik ini belum pernah ada yang lolos. Alhamdulillah. Dia yang jahat, dia yang nuduh orang jahat. Biasa itu. Galik ya. Ngeri. Katanya ibu yang baik, tapi anaknya dipukul, ya? Gitu, pantasan kayak ketinggalan gimana gitu ya, kayak ada idiot-idiotnya gitu. Kasian sih anaknya ya. Tapi ya mau gimana, kasian ya anak-anak online ya, karena memang ini orang perempuan dajjal gitu loh. Perseteruan Nikita Mirzani dengan beberapa artis akhirnya menjadi sorotan. Kali ini Fitri Salhuteru pun memberikan komentarnya. Menurut Fitri Salhuteru, Nikita ini tidak tahu malu, bilang orang lain mafia, penipu, padahal itu kelakuan dia sendiri. Sebaik-baiknya Allah itu maha mengetahui segala perbuatan umatnya, dan sebaik-baiknya balasan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Aku kalau nggak mau balas itu, karena kalau aku yang balas tuh nggak akan pas. Karena begitu, kebanyakan manusia itu dia yang berbuat, dia yang nuduh orang, dia yang jahat, dia yang nuduh orang jahat. Biasa itu. Galik ya. Ngeri. Itulah mengapa aku tuh nggak mau menanggapi berita-berita nonsen. Kak, mending diam aja daripada nanti keseret-seret lagi nama kakak. Sudah biasa. Aku tidak hidup di dunia maya pun, tetapi aku akan konsisten membela yang benar. Kalau memang benar ya. Tak hanya itu, Fitri Salhuteru pun mengungkapkan bahwa ia tidak akan pernah berhenti untuk mengeluarkan pendapatnya selama ia berada di posisi yang benar. Fitri Salhuteru pun tak habis pikir dengan Nikita Mirzani yang terus-terusan menyerangnya. Padahal menurutnya setiap manusia pasti ada sisi baiknya. Salah satunya, Fitri Salhuteru pun mengaku bahwa dialah yang menemani Nikita Mirzani pada saat Nikita melahirkan anak ketiganya. Namun Nikita tidak mengingatkan akan hal itu. Semenjak nemenin ngelahirin, ya kadang-kadang manusia itu harus diingatkan. Sejahat-jahatnya atau sebenci-bencinya kita dianggap sama orang, pasti ada kebaikan yang dilakukan. Pasti ada hal baik yang harus diingat, yang sepatutnya manusia itu berbuat apa. Untuk orang yang punya yang punya hati nurani ya. Tapi kalau hatinya nggak ada nurani ya susah. Dia bahagia itu. Aku ini bangun tidur terus langsung diajak dia dinner. Ya udahlah ya. Karena aku pergi sama suami, jadi nggak usahlah gaya-gaya. Percuma, karena di depan ada suami dan menerima apa adanya. Isa Zega pun mengungkapkan bahwa pada saat umroh, Nikita diduga sempat memukul Aska karena Aska ingin makan pizza. Menurut Isa Zega, pantas saja Aska, anak kedua Nikita ini, terlihat lemot karena sering dipukul oleh ibu kandungnya. Tak hanya itu, Isa Zega pun menambahkan, pantas saja anak pertamanya kabur karena kelakuan ibu kandungnya kayak gitu, ujar Isa Zega. Banyak laporan ke Mami Online. Ada nih ya, masalah umroh itu anaknya dia di Mekah waktu itu pengen beli pizza kalau nggak salah, dipukul, ditabok ya. Katanya ibu yang baik, tapi anaknya dipukul ya. Gitu, pantasan kayak ketinggalan gimana gitu ya, kayak ada idiot-idiotnya gitu. Kasian sih anaknya ya. Tapi ya mau gimana, kasian ya anak-anak online ya, karena memang ini orang perempuan dajjal gitu loh. Pantesan anak pertama itu kabur ya, nanti on the way anak kedua kabur. Mami Online boleh nampung. Nanti anak ketiganya kabur lagi. Anak pertama udah kabur, anak kedua on the way kabur kalau udah gede ya. Mami pikir kemarin dia pegang rahasia Sela itu hal yang sangat besar gitu loh. Tau-taunya apa? Nggak ada, mengarang cerita aja. Segala macam diurusin gitu ya kan, segala macam diperas. Seakan-akan dia ditakuti karena dia followers banyak, nanti takut dijelek-jelekin, dibongkar aibnya, padahal nggak ada yang harus dibongkar sih. Kalau ada yang percaya, ya botol, bodoh dan tolol. Terkait kasus Loli dan Fadel Bajide, Nikita pun mengungkapkan bahwa kasus ini menjadi lambat
Karena baru-baru ini Fadel Bajideh menambahkan 3 saksi. Padahal kalau Fadel tidak menghadirkan saksi tambahan, mungkin sekarang Fadel sudah di BAP dan statusnya bisa berubah menjadi tersangka. Namun Nikita tidak memperdulikan hal itu karena ia yakin endingnya pasti Fadel Bajideh akan masuk ke dalam balik jeruji besi, ujar Nikita Mirzani. Laura tinggal di mana? Di rumah aman, masih di rumah aman. Kenapa sih prosesnya ini jadi lama? Karena Kang Semir minggu lalu mengajukan 3 saksi yang sebetulnya tidak ada korelasinya, yang mengakibatkan mengundur-mundur waktu dia menjadi tersangka. Nah, itu yang membuat prosesnya jadi lama. Andai saja si keluarga binatang Kang Semir Fadel ini tidak mengajukan 3 saksi yang akhirnya mengulur waktu, ya dia sekarang sudah dipanggil di BAP, statusnya sudah berubah. Begitu. Nah, Kepolisian Republik Indonesia tidak bisa menolak saksi yang diajukan karena memang itu sesuai sama SOP-nya. Jadi gara-gara dia mengajukan 3 saksi ini dan mengulur waktu, akhirnya dia dipanggilnya itu juga harus setelah 3 saksi yang dari si Kang Semir keluarga binatang ini ajukan. Sudah ngerti? Sudah paham sampai sini? Jadi apapun yang ada di Indonesia kalau sudah masuk proses hukum harus dipatuhi. Gak boleh gak dipatuhi. Pokoknya kalau gue itu orangnya ketika gue sudah melaporkan seseorang ke kepolisian, alhamdulillah sampai detik ini belum pernah ada yang lolos. Alhamdulillah. Gitu. Kita lihat aja hasil akhirnya kita lihat ini kan belum berakhir. Alhamdulillah sampai detik ini belum ada yang lolos. Pasti semuanya masuk. Cuman masuknya kapan itu kan tergantung prosesnya. Tapi ujung-ujungnya pasti masuk. Nggak mungkin nggak masuk. Coba kalian lihat siapa yang ngelaporin polisi nggak masuk. Nggak ada, semua masuk. Karena ketika gue sudah melaporkan orang ke kepolisian, disitulah keseriusan gue untuk memenjarakan orang. Gitu. Itu dia kabar terbaru hari ini. Semoga kalian semua terhibur dan terima kasih sudah menonton.